Halo semuanya, kembali lagi bersama Akyu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Novita Pulurindu dengan NIM 2203050019, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3 kelas A, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Development Research Tradition and Global Communication atau tradisi penelitian pembangunan dan komunikasi global. Pokok pembahasan materi ini adalah yang dimana untuk mempelajari kasus-kasus yang terjadi di negara-negara berkembang. Jadi, yang pertama adalah jurnalisme dan komunikasi pembangunan. Jurnalisme dan komunikasi pembangunan ini bisa diartikan atau didefinisikan sebagai upaya untuk mengimbangi dorongan menuju kolonialisme elektrik. Dan jurnalisme pembangunan pada dasarnya berfungsi untuk mempromosikan kebutuhan-kebutuhan negara berkembang sehingga penting untuk lingkungan tersebut. Siapa pendukungnya? Pendukungnya adalah negara-negara yang baru muncul semua di pinggiran, terutama di Afrika, Amerika Latin, dan Asia dengan pendapatan yang cukup rendah, tingkat buta hurufnya tinggi, dan hampir tidak ada sistem media modern kecuali elit penguasa dan militer. Baik, yang berikutnya adalah model pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah utamanya adalah buta huruf. Seiring dengan stagnasi ekonomi, banyak negara pinggiran yang mengalami peningkatan buta huruf. Buta huruf membuat akses ke konsumsi media massa tertentu seperti surat kabar, majalah, buku, dan banyak konten di internet menjadi tidak relevan bagi sebagian besar penduduk di daerah pinggiran tersebut. Nah, dari penjelasan materi tadi, ada salah satu contoh kasus yang dimana contoh kasus ini terdapat di negara Sri Lanka. Jadi, negara Sri Lanka ini pernah mengalami krisis moneter dan kebangkrutan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, adanya jurnalisme pembangunan dan komunikasi, maka negara-negara internasional lainnya mengetahui bagaimana keadaan negara Sri Lanka waktu itu. Dan karena negara Sri Lanka mengalami kekurangan devisa, akibatnya adalah mereka mengalami terjadinya model pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Pada saat itu negara Sri Lanka tidak bisa berbuat apa-apa, tapi pada saat krisis kekurangan terus meningkat, akhirnya mereka meminta bantuan kepada warga Sri Lanka yang berada di luar negeri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminta mereka mentransfer uang tunai guna untuk membantu pembayaran impor peti yang mereka lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.